Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik anak-anak, kita lanjutkan sesi kali ini dengan materi tentang penyajian data. Seperti di awal pada sesi sebelumnya, saya sudah sampaikan sekilas tentang bagaimana atau konsep dari penyajian data. Jadi dalam upaya penyajian data, maka data itu harus kita sajikan dalam bentuk yang sistematis, menarik, dan komunikatif. Tujuannya adalah agar data yang kita sajikan itu mudah dipahami oleh orang lain yang membutuhkan atau membaca data yang kita sajikan. Ya, bentuk penyajian data ada 3, secara garis besar ada 3. Bentuk pertama adalah tekstual, bentuk yang kedua adalah data disajikan dalam bentuk tabel, dan yang ketiga bisa disajikan dalam bentuk grafik atau diagram. Ketiga bentuk penyajian ini bisa disajikan dalam dalam salah satu bentuk saja, atau bisa dikombinasikan dengan bentuk-bentuk yang lain. Tujuannya itu kembali lagi, tujuan data itu kita sajikan untuk apa, sehingga mudah dipahami oleh orang lain yang ingin memahami atau membaca atau mendapatkan data yang kita sajikan tersebut. Oke, kita bahas satu persatu. Ya. Penyajian data dalam bentuk tekstual. Ya, tekstual kalau dalam bahasa manajemen itu harus disajikan memuat 5W1H. What, apa, data tentang apa itu, why, mengapa data itu disajikan, untuk apa data itu disajikan, who, siapa yang menyajikan data, where, di mana, ya, when, kapan. Jadi bicara tentang data yang kita miliki itu. Data tentang apa, tentang siapa, tentang apa, mengapa, kapan, dan berapa. Jadi titik terkait dengan 5W1H ini yang harus kita sajikan dalam bentuk data tekstual. Ya, sebagai contoh ini data tekstual. Ya, sampai hari Minggu sore ini, ya tanggal 4 bulan Juni tahun 2021, telah terjadi lonjakan 4 kali lipat jumlah pasien COVID-19 di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berjumlah 1.275 orang. Data tersebut disampaikan oleh Bapak Dr. X selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Terjadi lonjakan kasus tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah masih banyak masyarakat yang tidak menjalankan prokes ketat, khususnya 3M. Pontianak Pos. Ini adalah data yang disajikan dalam bentuk tekstual. Minimal mencakup 5W1H tadi. Berikutnya adalah dalam bentuk tabel. Bentuk tabel. Format tabel harus ada judul tabel, badan tabel, dan sumber tabel. Badan tabel ada kolom, kemudian ada baris. Kolom ada judul kolom, yang di atas judul kolom.
baris, nanti ada judul baris di kiri. Kemudian isi tabel, sel-sel ini adalah isi tabel. Jadi paling tidak menganut ini. Judul tabel, ini yang harus diingat nanti, judul tabel paling tidak memuat minimal 3 unsur utama, yaitu apa, di mana, dan kapan. Jadi judul tabel itu bercerita tentang apa, kemudian di mana, dan kapan. Sehingga nanti sesuai dengan sumber datanya. Sumber datanya dari mana, primer atau sekunder, tahun berapa harus disampaikan. Nah, sebagai contoh di sini, contoh tabel. Tabel 1, karakteristik penderita hipertensi berdasarkan pendidikan di puskesmas A. Masih kurang lengkap sebenarnya, ini bisa dilengkapi dengan berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin. Di bawah ini harusnya ada sumber. Jadi harus ada sumber data. Jadi berdasarkan tingkat pendidikan, ini tadi judul baris, ya, dasar, menengah, tinggi. Kemudian judul kolom, penderita hipertensi berdasarkan jenis kelamin, laki-laki, perempuan, jumlah berapa, kemudian ini totalnya berapa. Jadi seperti ini. Ini kalau dalam statistik ini sudah disebut dengan tabel silang. Kalau tabel distribusi frekuensi, ini cukup dasar berapa, menengah berapa, ini totalnya. Tapi nanti terkait dengan ini akan kita pelajari di sesi-sesi berikutnya. Kemudian grafik. Ya, kalau grafik itu banyak jenisnya. Paling tidak di sini yang bisa kita lihat adalah histogram, poligon frekuensi, diagram lingkaran, diagram alir. Masih banyak grafik-grafik atau diagram lainnya yang bisa Anda explore atau bisa Anda cari sendiri dari berbagai literatur atau sumber. Di sini ada beberapa contoh, misalkan ini histogram. Ya. Data bersifat kontinu. Ya. Ini frekuensinya, kemudian ini angkanya. Jadi ada sumbu X, sumbu Y-nya yang nanti harus dipahami. Ini bicara yang X tentang apa, yang Y nanti tentang apa. Sesuaikan dengan data yang kita miliki. Ini histogram distribusi frekuensi untuk data yang bersifat kontinu atau kontinuum. Kemudian histogram data bersifat kategori. Ini diagram batang atau bar chart. Ini misalkan yang ke kanan ini berdasarkan pendidikan SD, SMP, SMA. Ya, yang prianya warna hijau, yang wanitanya warna pink. Ini nilai angkanya, jumlahnya berapa. Kemudian ini poligon frekuensi, ya. Poligon frekuensi, grafik poligon. Jadi seperti membentuk grafik garis, ya. Kalau ini frekuensi kumulatif, ya, diakumulasikan. Kalau ini contoh diagram lingkaran atau diagram kue atau pie diagram, ya silahkan nanti. Ini kalau Anda ketemu seperti ini, misalkan Anda praktek di puskesmas, rumah sakit, banyak disajikan data-data seperti ini. Dalam bentuk grafik, lebih mudah dipahami oleh orang. Oh, ternyata pendidikan yang SD itu lebih banyak dibandingkan SMA dan SMP. Begitu juga misalkan data pegawai berdasarkan profesi tenaga kesehatan, misalkan perawat, bidan, dokter dan lain sebagainya bisa dibuat dalam bentuk ini sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Kemudian diagram titik atau diagram pencar. Jadi datanya seperti ini dalam bentuk titik-titik yang berpencar sesuai dengan data yang kita miliki baik dari sisi sumbu X maupun sumbu Y-nya.
Ya tinggal kita lihat nanti datanya seperti apa, menyebar normal atau tidak. Oke. Berikutnya adalah distribusi frekuensi. Data tak berkelompok, umumnya berjumlah relatif sedikit dan tidak beragam. Ini adalah data tak berkelompok. Jadi bebas saja. 20, 31, 22, 10. Nah, ini data tidak berkelompok. Data berkelompok tanpa kelas. Nah, nilainya A, B, C, D, E, pria, wanita, jumlahnya berapa totalnya. Ini sudah ada kelompoknya. Ada kelompok, datanya kelompok pria, kelompok wanita, nilainya berapa. Kemudian data kelas distribusi frekuensi, data besar dan beragam. Ini masih belum tersusun dengan rapi. Jadi kalau kita punya data, raw data adalah seperti ini. Nanti baru bisa kita buat dalam bentuk data kelas, dalam bentuk interval kelas. Ya. Jadi kita susun. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan ke slide berikutnya untuk memperjelas terkait dengan data distribusi frekuensi ini. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.